Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Dewi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit ilmu yang saya baca dari dua buku favorit saya, yaitu Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak, dan yang kedua adalah Prophetic Parenting for Girls, Cara Nabi Mendidik Anak Perempuan. Nah, di sini saya hanya khusus menjelaskan tentang parenting pada anak fase 5 tahun hingga 9 tahun. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan di video sebelumnya fase 2 tahun hingga balita. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang parenting fase 5 tahun hingga 9 tahun. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yang mana pendidikan yang bisa kita berikan atau pengasuhan yang bisa kita berikan kepada anak kita yang berumur 5 hingga 9 tahun itu berbeda dengan anak umur 2 hingga balita. Jadi yang pertama adalah mematrikan akidah. Menurut buku Prophetic Parenting for Girls ini, kita ketika sudah mempunyai anak yang sekitaran umur balita hingga 5 tahun, itu ada baiknya kita menanamkan akidah terhadap anak terlebih dahulu. Jadi selain mematrikan akidah, kita juga harus membiasakan mereka beribadah. Yang kedua, yang ketiga penanaman akhlak, yang keempat melatih mental dan jiwa sosial, yang kelima menempa intelektualitas mereka, dan yang terakhir adalah melatih fisik dan menjaga kesehatan. Jadi untuk 6 poin ini dari setiap poinnya memiliki cabang-cabangnya tersendiri. Jadi saya akan menjelaskan tentang mematrikan akidah. Mematrikan akidah di sini ya penanaman tauhid. Apa itu Allah? Apa itu Al-Qur'an? Bagaimana Allah menciptakan dunia dan seisinya, seperti itu ya. Dan mungkin teman-teman semuanya bisa mencari dan mencari tahu dan searching tentang penciptaan alam semesta, dan juga jawaban-jawaban yang bisa kita siapkan ketika anak sudah mulai bertanya, Allah itu seperti apa ya? Kenapa ya kita diciptakan? Kita terbuat dari apa ya? Seperti itu. Selain penanaman tauhid, kita juga harus menjelaskan tentang konsep halal dan haram. Nah, untuk anak perempuan kita bisa menjelaskan tentang konsep halal haram yang sederhana, misalnya seperti menutup aurat, menjaga rambut, atau misalnya menutup kepala ketika keluar rumah dan boleh membukanya ketika kita bersama dengan mahram kita, seperti itu ya. Dan selain itu juga kita memberi penanaman rasa cinta Rasul dan Nabi, penanaman cinta Rasul dan Nabi, seperti itu. Cinta kepada keluarga Nabi, mengajarkan hadis Rasulullah, cinta Al-Quran, dan mempertahankan akidah. Jadi ketika mereka sudah mulai berteman dengan teman-teman yang mungkin non-muslim, ataupun mereka melihat tayangan yang memang tidak ada hubungannya dengan syariat Islam, kita harus menjelaskan bahwa agama kita seperti ini, dan kita harus memiliki sifat toleransi terhadap agama lain. Misalnya kita pandai-pandai orang tua, pandai-pandai kita menjelaskan kepada anak bagaimana caranya kita bisa membuat anak itu agar mempertahankan akidahnya, seperti itu. Dan poin yang kedua adalah membiasakan ibadah. Nah, beberapa diantaranya adalah membiasakan bangun sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Jadi subuh yang mungkin agak sulit gitu ya. Yang kedua, melatih berpuasa di Ramadan, mengajak berhaji. Dalam hal ini ketika umur anak 5 tahun mungkin ada beberapa TK, ataupun kita juga bisa mengenalkan di video ataupun di YouTube bagaimana prosesi haji. Haji itu seperti apa, rangkaian ibadahnya seperti apa, seperti itu ya. Dan mengajarkan berzakat dan bersedekah. Nah, untuk bersedekah kita bisa ajarkan anak untuk memberi melalui tangan mereka, baik itu setiap hari ataupun setiap Jumat. Nah, kalau untuk berzakat kita bisa libatkan anak untuk melihat bagaimana kita memberikan zakat kepada masjid ataupun orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah membiasakan membaca Al-Quran.
Jadi sebenarnya anak ini akan membeo ya. Umur 5 hingga sekian itu akan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Ketika orang tuanya malas-malasan, mungkin anak akan meniru seperti itu. Nah, jadi kitalah tombaknya gitu. Kalau misalnya kita sering membaca Al-Quran, mereka secara otomatis akan selalu membaca Al-Quran. Nah, dari sini kita bisa jelaskan bahwa pentingnya seorang muslim itu membaca Al-Quran. Seperti itu. Poin yang ketiga, menanamkan akhlak. Nah, penanaman akhlak ini termasuk kejujuran, menjaga amanah, menjaga rahasia, dan cara beretika. Seperti itu. Poin yang keempat adalah melatih mental dan jiwa sosial. Apa saja ya kira-kira melatih mental dan jiwa sosial di era Gen Z ini? Nah, yang pertama adalah mengikis mental negatif. Yang kedua, memupuk mental positif. Yang ketiga, mencari lingkungan yang baik. Nah, mencari lingkungan yang baik itu tidak hanya dari keluarga kita. Jadi, kita harus memastikan mereka berteman dengan siapa, kita bertetangga dengan siapa, dia dekat dengan siapa di sekolah TK-nya misalnya, ataupun lain sebagainya, atau bahkan apa yang dia sering tonton di handphone ataupun di TV. Seperti itu ya. Poin yang kelima adalah menempa intelektualitas. Jadi menempa intelektualitas ini bagaimana caranya kita bisa mencari tahu intelektualnya seperti apa, ataupun kecerdasan anak itu mengarah kemana. Nah, yang pertama memperhatikan seorang guru. Yang kedua belajar Al-Quran. Ketiga belajar baca tulis. Lalu belajar berhitung. Pengetahuan agama dasar seperti akidah akhlak ataupun fikih dan pelajaran agama yang sederhana ya. Selanjutnya adalah pengenalan budaya dan kejayaan Islam. Itu ada hubungannya dengan sejarah. Jauhkan anak dari TV. Nah, ini mungkin agak sulit bagi orang tua, tapi memang saya sendiri juga tidak memasang TV di rumah, dan itu sangat berdampak baik terhadap anak-anak. Dan mungkin bagi teman-teman yang mungkin sulit untuk melepas TV, ada baiknya teman-teman membuat jadwal berapa lama anak boleh menonton TV. Lalu selanjutnya minat, bakat, dan spesialisasi. Kita harus perhatikan anak ini fokus terhadap pelajaran apa. Misal dia lebih suka berhitung, atau lebih suka mewarnai, atau dia lebih suka bermain musik, piano misalnya, atau lebih suka menyusun puzzle. Nah, kita bisa apresiasi dengan cara mengikutkan mereka berbagai lomba ataupun acara-acara yang berhubungan dengan minat dan bakat tersebut. Selanjutnya adalah mengajarkan keterampilan. Nah, ini mungkin beberapa teman yang bisa melukis ataupun bisa memahat ataupun beberapa hal kepandaian lainnya, mungkin bisa merangkai bunga. Nah, ini adalah suatu keterampilan yang tidak banyak orang punya ya. Jadi bisa diajarkan ke anak. Jika anak itu tertarik, maka kita bisa mengembangkannya seperti itu. Dan yang terakhir, untuk menempa intelektualitas anak, yang terakhir adalah mengatur dan mengelola waktu. Jadi kita perlu mengajarkan anak untuk paham bahwa waktu itu sangat penting. Time is money bagi orang luar ya, tapi bagi kita adalah waktu adalah segala-galanya. Seperti itu. Jadi ajarkan anak untuk tidak leye-leye atau malas-malasan atau istilahnya menyepelekan waktu, karena waktu itu memang berhubungan dengan disiplin. Nah, ketika anak sudah disiplin di waktu kecil, di waktu besar mereka tidak akan tersiksa lagi. Nah, untuk poin terakhir adalah melatih fisik dan menjaga kesehatan. Di sini poin-poinnya adalah membiasakan hidup sehat. Nah, ini biasanya berhubungan dengan orang tuanya. Jika orang tuanya membiasakan hidup sehat, maka anak akan meniru. Selanjutnya adalah beristirahat yang cukup. Yang terakhir, menjaga mereka atau memastikan mereka ketika sakit untuk berobat. Jadi jangan menyepelekan sakit pada anak, karena kita tidak tahu, terkadang anak tidak bisa mengungkapkan, dan kitalah yang harus peka bagaimana caranya anak ini tetap sehat,
dan bagaimana caranya penanganan anak ketika anak sakit. Oke, sekian dulu penjelasan saya dari fase 5 tahun hingga 9 tahun propedeutic parentingnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.